Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Michelle Wijaya dengan NIM 2334109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang esensi pembelajaran dari mata kuliah Kode Etik Pariwisata. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, di mana itu menjelaskan tentang etika pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, pariwisata ini memang menjadi sektor penting yang mendorong ekonomi. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan eksploitasi budaya dan kerusakan lingkungan. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Michelle Wijaya dengan NIM 2334109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan esensi pembelajaran yang saya dapat dari mata kuliah Kode Etik Pariwisata. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai etika pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, pariwisata ini memang menjadi sektor penting yang mendorong ekonomi. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan eksploitasi budaya, bahkan kerusakan lingkungan. Etika pariwisata juga membantu menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip utama seperti menghormati adat istiadat, tidak mengeksploitasi sumber daya, dan memastikan manfaat ekonomi merata. Dalam teori etika, ada pendekatan utilitarianisme yang berfokus pada manfaat terbesar bagi masyarakat luas, serta deontologi yang menekankan tanggung jawab moral wisatawan dan perilaku industri. Di sini diambil salah satu studi kasus di Bali, di mana Bali sedang menghadapi masalah overtourism yang menyebabkan kemacetan dan pencemaran lingkungan. Sebaliknya, negara Thailand sukses mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Jadi, etika dalam pariwisata ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian di materi kedua itu membahas tentang tanggung jawab sosial dalam pariwisata. Tanggung jawab sosial dalam pariwisata ini berarti memastikan bahwa industri ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Pariwisata yang bertanggung jawab harus menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya, dan menjaga lingkungan. Contohnya itu ada di Desa Penglipuran, di Bali, di mana mereka berhasil mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Mereka mengelola pariwisata sendiri, menetapkan aturan ketat seperti larangan kendaraan bermotor, serta menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, tantangan pun ada yang mereka hadapi. Salah satunya itu seperti overtourism, yang dimana bisa mengganggu kehidupan masyarakat dan ketergantungan ekonomi pada wisatawan. Solusinya itu bisa membatasi jumlah wisatawan, mengembangkan sektor ekonomi lain, dan memberikan edukasi agar wisatawan lebih sadar terhadap dampak lingkungan dan juga budaya. Kemudian di materi ketiga, itu membahas tentang overtourism dan etika pengelolaan destinasi. Overtourism adalah kondisi ketika jumlah wisatawan terlalu banyak sehingga berdampak negatif pada lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat. Dampaknya ini bisa berupa eksploitasi sumber daya, polusi, erosi budaya, bahkan naiknya harga properti, sehingga warga lokal ini kesulitan untuk tinggal di daerah wisata. Nah, adapun studi kasus yang diambil itu ada di negara Venesia, di mana jumlah wisatawan sangat tinggi, sehingga pemerintah melarang kapal pesiar besar masuk ke pusat kota dan memberlakukan tiket masuk. Di Indonesia, Borobudur juga menghadapi masalah serupa,
di mana wisatawan ini terus-terusan naik ke puncak candi yang akhirnya menyebabkan batuan di candi itu terkikis. Untuk itu, pemerintah membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke bagian atas. Adapun solusi yang bisa diterapkan itu ada regulasi lebih ketat, promosi destinasi alternatif agar wisata tidak terkonsentrasi di satu tempat, dan meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya etika dalam berwisata. Baik, kita akan masuk ke materi keempat, di mana membahas etika dalam pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ada beberapa prinsip utama dalam pariwisata berkelanjutan. Yang pertama itu konservasi lingkungan, berupa menjaga ekosistem dan mengurangi polusi. Yang kedua, itu ada pemberdayaan masyarakat lokal, di mana dapat melibatkan mereka dalam industri pariwisata. Kemudian yang ketiga, itu ada pelestarian budaya, di mana industri itu tidak mengkomersialkan budaya secara berlebihan. Yang keempat, itu ada keberlanjutan ekonomi dengan memastikan keuntungan jangka panjang. Misalnya, di Kepulauan Galapagos, pemerintah di sana membatasi jumlah wisatawan per tahun agar ekosistemnya tetap terjaga. Sementara itu, di kawasan Butan itu menerapkan sistem high value low impact tourism. Jadi dengan biaya wisata yang lebih tinggi, hanya wisatawan berkualitas yang bisa datang. Jadi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, wisatawan juga bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan, menghormati adat setempat, dan mendukung bisnis lokal. Kemudian di materi kelima itu ada tentang peran etika dalam wisata religi dan spiritual. Wisata religi dan spiritual adalah salah satu jenis pariwisata yang membutuhkan penghormatan lebih terhadap nilai-nilai budaya dan agama setempat. Adapun beberapa prinsip etika yang harus dipatuhi, seperti berpakaian sopan sesuai norma tempat ibadah, menjaga ketenangan dan tidak mengganggu ibadah, tidak mengambil foto atau video tanpa izin. Adapun contohnya itu di Pura Besakih di Bali, wisatawan di sana diwajibkan mengenakan sarung dan selendang, serta dilarang masuk jika sedang menstruasi. Contoh kedua itu diambil di Masjidil Haram, di mana aturan berpakaian di sana itu sangat ketat dan hanya umat muslim yang diizinkan masuk. Untuk meningkatkan kesadaran wisatawan, perlu adanya edukasi sebelum kunjungan, pengawasan ketat dari pengelola destinasi, serta regulasi yang jelas bagi wisatawan. Okay, we're going to move on into the last topic, itu tentang etika wisatawan berupa hak dan kewajiban pengunjung. Wisatawan ini punya hak, tetapi juga punya kewajiban yang harus dipatuhi, agar perjalanan mereka tidak merugikan pihak lain. Hak wisatawan ini meliputi keselamatan dan keamanan, informasi yang akurat, pelayanan yang adil, dan tidak diskriminatif. Namun, mereka juga memiliki kewajiban, seperti menghormati budaya setempat, menjaga kebersihan, dan tidak merusak lingkungan. Selain itu juga menggunakan sumber daya secara bijak. Jadi tidak overconsumption. Dampak negatif jika wisatawan tidak beretika ini bisa menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, kerusakan lingkungan, turunnya kualitas pelayanan, hingga rusaknya reputasi dari suatu destinasi. Adapun contohnya itu, ada banyak wisatawan di Bali yang berpakaian tidak sopan di area pura, bahkan melanggar aturan kesopanan di tempat suci. Studi kasus lain itu adalah wisatawan yang melakukan kasus vandalisme atau mencoret-coret situs bersejarah dan membuang sampah sembarangan. Jadi solusi yang dapat dilakukan itu memberikan regulasi yang jelas
memberikan edukasi kepada wisatawan dan adanya pemberian sanksi terhadap wisatawan yang melanggar aturan. Jadi dengan begitu, industri pariwisata bisa lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.